Ketegangan politik terkhusus kasus pemecatan Kepala Shin Bet Bar oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memicu amukan massa. Bahkan mantan Ketua Mahkamah Agung Aharon Barak khawatir itu akan memicu Israel berada di ambang perang saudara. Mengutip Tribun News pada 21 Maret, pemecatan telah diresmikan oleh Netanyahu pada Jumat 21 Maret 2025 hari ini. Hal itu memicu ribuan warga Israel turun ke jalan menentang keputusan Netanyahu. Terlihat lebih dari 100.000 orang berkumpul di Yerusalem. Satu di antara mereka, Rinat Hadashi, 59 tahun, menyatakan kekhawatiran jika Israel akan berubah menjadi negara kediktatoran. Hampir senada mantan Ketua MA Aharon Barak juga mengungkap kekhawatirannya mengenai potensi pertumpahan darah yang menuju terjadinya perang saudara. Bahkan Presiden Israel Isaac Herzog juga turut menyampaikan kekhawatiran lantaran pemecatan Ronen Bar telah membuat partai oposisi murka hingga mereka mengajukan petisi bersama ke Pengadilan Tinggi terhadap pemecatan Bar dan Jaksa Agung. Hamas menyuruhkan agar Liga Arab segera bertindak buntut serangan darat di jalur Gaza kembali terjadi. Mengutip Tribun News pada 21 Maret, seruan Hamas itu telah dilontarkan sejak Kamis 20 Maret 2025. Perlu diketahui serangan darat Israel telah dilakukan kembali sejak Rabu 19 Maret 2025, di mana IDF telah maju dan memperluas kendali atas poros Netzarim, sementara Brigade Golani dikerahkan ke wilayah selatan untuk operasi lebih lanjut. Tujuan serangan darat itu diketahui untuk memperluas perimeter pertahanan dan menetapkan garis pemisah antara bagian utara dan selatan Gaza. Dengan begitu, Hamas menyerukan negara-negara Arab dan Muslim untuk segera mengambil tindakan, terkhusus guna menghentikan serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 500 orang dalam beberapa hari terakhir. Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan negara-negara Arab dan Muslim memiliki tanggung jawab moral serta politik untuk menghentikan genosida. Selain itu, Hamas juga menyerukan tindakan segera di forum internasional termasuk Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresi Israel tersebut. Analis pertahanan Amos Harel memperingatkan akan adanya perang abadi Israel yang memaksa militer IDF hingga batas akhir. Mengutip Palestine Chronicle pada 21 Maret, hal itu diutarakan oleh Amos Harel dalam analisisnya dalam surat kabar Israel Haaretz pada Kamis 20 Maret 2025. Perlu diketahui Israel telah memperbarui serangan genosida di jalur Gaza. Bahkan analis pertahanan dan pasukan cadangan mulai memperingatkan tentang meningkatnya pengurangan pasukan tempur, di mana dikhawatirkan akan mengakibatkan pekerjaan, keluarga, bahkan kehidupan menjadi tertunda. Dengan begitu, itu disebutnya akan bisa menjadi masalah yang jauh lebih besar jika tidak ada konsensus di balik perang. Bahkan kini 10.000 tentara tambahan dibutuhkan, terutama brigade infanteri dan tank baru untuk mempertahankan perbatasan Israel hingga tanpa batas, juga mempertahankan zona penyangga di dalam wilayah tetangga seperti Lebanon hingga Suriah. Sebanyak 10 serangan udara Amerika Serikat kembali menggempur Yaman baru-baru ini. Sedikitnya 10 serangan udara menghantam berbagai wilayah, termasuk tempat persembunyian pemimpin Houthi di Provinsi Sadah. Mengutip Tribun News pada 21 Maret, kabar ini menurut hasil laporan dari sumber utama Al Arabiya pada 19 Maret 2025. Perlu diketahui Provinsi Sadah sendiri dikenal sebagai tempat kelahiran Houthi dan menjadi benteng militer. Adapun distrik Al-Safra menjadi lokasi penyimpanan senjata dan pusat pelatihan petempur Houthi. Dan 2 di antara serangan Amerika Serikat dilaporkan telah menghantam kedua wilayah tersebut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump selain memerintahkan gempur Yaman juga mendesak Iran, di mana mendesak Iran untuk segera menghentikan dukungan terhadap Houthi. Selain itu, Trump juga melontarkan ancaman akan menghancurkan Houthi jika Iran terus memberikan bantuan.
Abu Ubaidah, juru bicara sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam, menegaskan Gaza tak sendirian. Menyatakan bahwa rudal Yaman berpotongan dengan rudal Gaza di langit Tel Aviv bak meledakkan Israel. Mengutip Tribun News pada 21 Maret, hal itu menurut pernyataan dari Abu Ubaidah dalam unggahannya di Telegram, Kamis 20 Maret malam. Ubaidah mengatakan bahwa perjuangan perlawanan masih berlanjut hanya demi mematahkan punggung musuh kriminal Zionis dan memaksa mereka menghentikan agresi. Dengan begitu, Abu Ubaidah mengatakan bahwa rudal Houthi dari Yaman dan rudal yang diluncurkan Brigade Al-Qassam saling berpotongan di langit Tel Aviv pada hari yang sama. Tak lupa Abu Ubaidah juga mengucapkan terima kasih kepada gerakan Ansarullah Houthi di Yaman lantaran telah memberikan dukungan dengan meluncurkan serangan terhadap kapal-kapal Israel dan sekutunya Amerika Serikat di Laut Merah serta serangan langsung ke Israel. Lantas Abu Ubaidah juga mengajak seluruh rakyat merdeka untuk ikut bertempur mempertahankan Al-Aqsa serta meneruskan perjalanan memberi dukungan dan bantuan ke jalur Gaza. Pemimpin Iran Syayed Ali Khamenei memperingatkan pemerintahan Donald Trump bersumpah akan membalas segala agresi dari Amerika Serikat dengan sangat kuat, tegas, dan telak. Mengutip Al-Mayadin pada 21 Maret, hal itu diutarakan oleh Khamenei dalam pidatonya pada 21 Maret 2025 waktu setempat. Lebih tepatnya, Khamenei menyampaikan peringatan keras kepada Amerika Serikat, menyatakan sumpah di mana Iran dalam menanggapi setiap tindakan agresi baik Amerika Serikat atau sekutunya, maka akan ditanggapi dengan respons yang kuat, tegas, dan telak. Bahkan menurut Khamenei, Amerika Serikat terus mengeluarkan ancaman, tapi itu disebutnya justru akan berpotensi menjadi pukulan telak yang menghancurkan mereka sendiri. Khamenei menegaskan kembali sikap defensif Iran dengan menegaskan bahwa negara itu tidak mencari perang, tetapi jika diprovokasi maka negara itu akan membalas dengan kekuatan penuh. Khamenei juga menekankan ketahanan rakyat Iran yang tak tergoyahkan dengan menggarisbawahi dukungan kuat mereka terhadap sistem dan kemampuan untuk menahan upaya eksternal untuk melemahkan mereka. Amerika Serikat dilaporkan telah meningkatkan kekuatan militer di Timur Tengah. Dikabarkan Amerika Serikat telah menyelesaikan rencana mengerahkan personil tambahan dan pertahanan udara. Mengutip Al Arabiya pada 21 Maret, hal itu menurut pernyataan dari seorang pejabat Amerika dengan tanpa disebutkan namanya. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa pemerintahan Trump sedang meninjau rencana terbaru. Adapun rencana itu untuk memperluas posisi kekuatan militer Amerika Serikat di Timur Tengah karena serangan terhadap Houthi Yaman terus berlanjut. Dalam beberapa minggu terakhir, pasukan Amerika Serikat telah mengintensifkan operasi mereka. Dengan melakukan serangan udara presisi yang menargetkan infrastruktur dan kepemimpinan Houthi di seluruh Yaman. Pendekatan itu menandai perubahan penting dalam strategi militer Amerika di bawah Joe Biden dan Donald Trump. Dengan serangan harian yang terus berlangsung, Pentagon disebut sedang menyelesaikan rencana untuk mengerahkan personil tambahan dan kemampuan pertahanan udara mereka. Tujuannya diklaim untuk melemahkan kemampuan militer Houthi dan mencegah serangan lebih lanjut, khususnya terhadap jalur pelayaran internasional di Laut Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.